Oke, jadi melanjutkan materi yang kemarin, kita bakal maju ke ini sebenarnya modul berikutnya yang ada dalam pertanyaan begitu ya, yang ditanyakan. Jadi sebenarnya modul kalian itu kan ada di semester 3 ini banyak yang beberapa materi itu dipecah menjadi satu materi dipecah menjadi beberapa bab. Termasuk di antaranya adalah yang kemarin misalkan. Adjective clause itu kan dibagi menjadi dua gitu ya. Nah, sama seperti modul 6 dan 7 itu juga kemarin sebenarnya tentang sama-sama mengenai conditional clauses. Nah, conditional clausesnya itu tapi yang satu, yang modul 6 tepatnya, tidak ada yang menanyakan. Jadi langsung saya lompat ke modul 7. Moga-moga memang tidak ada permasalahan dengan conditional clauses yang dasar ya. Karena conditional clause yang ini adalah yang sifatnya macam perkecualian begitu. Oke. Nah, jadi ada beberapa hal yang bakal kita bahas di conditional tense di modul 7 ini. Iya, sebenarnya nggak terlalu susah juga sih. Kalau misalnya Anda sudah dapat poin dari conditional clause-nya, harusnya ini nggak terlalu susah. Gitu ya. Jadi yang pertama namanya adalah progressiveness. Sebenarnya nanti kalau misalnya kalian lihat di modul mungkin judulnya adalah conditional clause 2 gitu ya. Tapi ini saya berikan judul gitu biar kalian nggak lebih mudah untuk menghafal gitu ya. Jadi kita bentuk progressiveness itu yang kayak gimana sih? Itu lihat di slide-nya aja langsung. Kelihatan ya slide-nya? Jadi itu kan dia dibilang jadi kita punya bentuk present, unreal conditional, plus continuous. Mungkin ada yang bingung what the heck, what is a present unreal conditional? Ada yang tahu mungkin ada yang bisa ngasih tahu. Maksudnya present unreal conditional itu yang kayak gimana? Diharapkan terjadi namun tidak terjadi. Soalnya kalau conditional tense itu sebenarnya kita lebih suka menyebutnya atau membaginya ke dalam tiga kelompok. Tahu nggak? Lebih sering sih kita akan bilang conditional itu type 1, type 2 atau type 3 gitu. Tahu nggak apa aja? Yuk gimana modul namanya itu sudah dibaca belum kah? Diharapkan terjadi namun tidak terjadi. Diharapkan ya. It's okay Fitri. Gimana yang lain? Punya tanggapan, bantuan mungkin? 'Sampai slide. Jadi kita lagi baru masuk ke modul 7. 7. Jadi itu kan disitu kan saya punya istilah tuh, ada present sama past, tapi sama-sama unreal condition. Kalian tahu nggak yang dimaksud dengan present atau past unreal condition itu yang kayak gimana?
Gimana, langsung saya jelaskan aja? Soalnya ini sebenarnya ada di bab 6, jadi saya nggak pengen ngejelasin gitu loh, pengen lihat. Sudah dibaca sendiri belum? Tadi ada kayaknya banyak yang mau ngetik tapi nggak jadi ya. Oh, ini baru masuk. Pengandaian dan nyata. Oke. Dijelaskan aja. Saya gini, yaitu kalau saya ngomong saya ngomong present unreal conditional tapi anda nggak nyambung itu saya apakah percuma, ya toh. Saya kalau yang di sini kayak yang tadi saya bilang ini kan sudah bab 7, jadi isinya adalah variasi. Variasi dari yang materi-materi yang kemarin anda yang seharusnya sudah dilihat di modul 6. Ya wes lah, wes anyway, sudah nggak ada yang mau ngasih jawaban lagi kan? Udah ya. Jadi yang tadi bilang pengandaian kayak gitu itu sebenarnya benar. Saya kalau dari segi conditional sentence sendiri, conditional sentence kan kalimat apa? Yang punya kondisi gitu. Saya eh, ini. Ya intinya adalah sebentar. Tapi kalau misalnya atau gini deh, untuk melihat anda sebenarnya udah bisa masuk ke conditional clause yang terusan ini, kita coba latihan dulu yang conditional clause sebelumnya. Coba kalian buka langsung yang mix time aja. 6.36. Soalnya ini termasuk soal apa ya, materi yang cukup sering muncul conditional clause ini, dan sayang kalau anda nggak bisa pakai. If clause sudah ada sejak semester 1. Oh iya. Wah, lihat dulu mbak, imaginative story itu yang kayak gimana. Soalnya gini, kalau misalnya kamu ngomong imaginative story itu lihat juga, maksudnya makanya kan saya tanya imaginative story-nya yang kayak gimana. Tense dalam sebuah teks itu bisa bisa fleksibel, bisa enggak. Misalkan kalau misalnya kamu bilang ceritanya itu sifatnya naratif kan. Misalkan itu imaginative story yang sifatnya naratif, ya berarti
isinya pasti rata-rata past tense. Tapi apakah selalu akan diisi dengan conditional if? Ya belum tentu sih menurut saya. Saya imaginative storytelling berarti pokoknya ceritanya adalah imajinatif, tidak nyata. Hanya ada dalam imajinasi Anda. Tapi kalau misalnya di dalamnya Anda nggak mau pakai kalimat kalau apa, ya nggak akan ada conditional if di sana. Nggak akan ada conditional tense di sana. Jadi gini, pokoknya conditional itu biasanya saya bilang ada tiga type, type 1, type 2, type 3. Kalau di modul Anda mungkin lebih gampang ya, karena dia menyebutnya dengan istilah lain. Istilahnya yang ini, present unreal, past unreal, sama present real kalau saya nggak salah. Coba lihat. Ya, present or future real, present unreal, past unreal, sama mixed time. Sekarang kita langsung latihan ke yang mixed time, karena ini cuma latihan untuk ngelihat. Jadi kalian pemahaman kalian tentang conditional type sudah kayak conditional sentence sudah kayak gimana. Silakan dibuka halaman 6.36. Ya. Saya kasih waktu, coba tolong dikerjakan dulu. Jangan langsung lihat kunci ya. Coba dikerjakan dulu. Nanti kalau misalnya salah ya nggak apa-apa. Tapi habis ini kita bahas. Halaman 6.36 nomor 1 sampai nomor kalian ada berapa ada mahasiswa malam hari ini? 7. Ya udah. Nomor 1 sampai nomor 7 dulu aja. 6.36. Coba dikerjakan. Dikerjakan sendiri ya. Jangan lihat belakang dulu. What? Nggak punya modul? Kok masih ada yang nggak punya modul? Pak, structure. Saja 3. Al-Maida. Kenapa bisa nggak punya modul, Mbak? Kamu ini nggak sebenarnya kan resminya tidak ada tutorial online. Bagaimana kalau misalkan malah nggak ada modul, belajarnya dari mana dong? Yang lainnya sambil dengerin ceritanya ini sambil ngerjain ya. Oh ya boleh, ide bagus. Lihat di tutorial online. Katanya kok bagus untuk yang tidak, katanya yang tebak-tebak ya, malah bukan normal. Coba buka. Kalau dari situ di online tuton itu ada latihannya kan, bisa dilihat ya. Sesuai anjuran Mbak Fitri dan Mbak Laila. Sudah? Bagaimana? Nomor 1 sampai nomor 7? Halo, bagaimana ibu-ibu, saudara-saudara, sudah? Susahkah itu latihannya? Si Mas Wahab nggak muncul lagi ya?
Sudah? Ya deh, langsung deh. Siapa yang bisa nomor satu coba? Ya, ditunggu, ditunggu. Nomor satu, nomor satu. Tasikin. The child is crying because his mother isn't here, Pak. Apa itu? Jadi kalau misalnya mau diandaikan gimana? Makanya tadi saya bilang jangan di ini dulu, jangan lihat dulu jawabannya. Kalau Anda nggak mau lihat itu bisa ditutupin kok, Bu. Lagian, kebetulan saya barusan coba baca jawaban untuk nomor satu. Jawaban untuk nomor satu itu salah. Nah loh, nggak apa-apa. Udah langsung. Jadi bagaimana jawabannya? Ada volunteer yang mau coba memberikan jawaban mungkin? Oh, saya mau nanya BTW, kalian siap siap dengan mikrofon kalian masing-masing? Bisa ngomong atau enggak? Enggak ya? Sayang sekali. Ya udah diketik aja deh. Coba, mungkin Mbak Yuli dulu, nomor satu. Kira-kira ini gimana jawabannya? Atau gini deh, nomor satunya coba. Ya ada yang mau ngetik, silakan silakan. Apanya yang udah selesai gitu? Saya kira mau ngetik jawaban, ternyata masih nanya. Oke. Okay, not bad. If his mother was here, the child will not. Oke. Jadi gini, oh alah ya. Tadi kan nggak tahu. Dirimu tadi ngomong kalau kamu pergi tuh enggak kayaknya. Jadi saya nggak tahu. Belum, belum, belum. Not even one actually. That's kinda sad. Jawabannya dari Mbak Laila ini not bad, at least it's a start. Oke. Oke, ya. Jadi poin pertama yang perlu dibetulkan sudah ada di kalimatnya Mbak Yuli. Kalau untuk conditional sentence, apapun subjeknya akan lebih baik ketika Anda memakai to be past yang bentuknya were instead of was. Itu ya. Jadi lebih baik Anda pakai were ketimbang was. Tadi kan saya sempat bilang nomor satu itu salah. Kenapa? Karena sebenarnya yang mungkin yang dimaksud oleh latihan ini adalah dia ingin mempraktikkan ini ya, mix time-nya gitu ya. Tapi kalau untuk kalimat satu tuh nomor satu ini Anda coba lihat. Time-nya kan nggak ada yang sama. Maksudnya, salah, nggak ada yang beda. The child is crying because his mother isn't here. Lain kalau misalnya yang pertama, coba Anda lihat yang dicontoh. I did not eat dinner, so I'm hungry now. Nah itu kan dua timing yang berbeda dalam satu kalimat. Maka kalau misalnya mau dibuat kondisionalnya, jadinya akan menjadi seperti apa? Itu dari situ kan. Ada if I had eaten dinner, I wouldn't be hungry now. Beda. Intinya kalau dalam kalimat-kalimat yang bernada pengandaian gitu ya, atau mungkin wish subjunctive. Jadi kalimat-kalimat yang menyatakan sesuatu yang tidak nyata. Biasanya dalam bahasa Inggris kalimat-kalimat tersebut akan
dimundurkan satu ke belakang. Kayak gitu ya. Itu yang terjadi pada bentuk-bentuk unreal. Jadi kalau misalnya nanti ada present unreal sama past unreal, itu type 2 sama type 3. Ya udah kayak gitu. Ceritanya dimundurin satu ke belakang. Tapi nggak semudah itu karena kalau dalam if clause kita punya yang namanya salah. Kalau dalam conditional sentence kita punya yang namanya if clause dan main clause. Gitu kan. Yang lagi kita bahas ini sekarang if clause-nya dulu. If clause-nya itu kan yang ada if-nya berarti ya. Jadi satunya namanya if clause, satunya namanya main clause. Gampang bedainnya. If clause adalah yang ada if-nya. Yang ada kalau-nya. If his mother, kalau kalimatnya Mbak Yuli, itu kan if his mother were here, gini, koma, ya kan? The child. Nah, ini yang sedikit kurang pas. Kalau di sini kan the child is crying, ya kan? Ceritanya kalau dalam bentuk conditional itu gini, ketika dia masih mungkin terjadi, berarti Anda akan mengungkapkan kalimat itu dalam bentuk yang masih mengindikasikan adanya kemungkinan terjadi, ya kan? Yang dipakai sama Mbak Yudi itu adalah bentuk yang demikian. Won't itu kan kependekan dari apa, anak-anak? Won't adalah kependekan dari apa yo? Kepanjangannya si won't itu apa? Will not. Okay. Meaning that you're saying in the future, right? The child will not cry. You're indicating something that will happen in the future, right? So that is the present or future real conditional. Tapi kalau di sini, in this sentence, what we're trying to say is that the child is in fact crying now. Okay, so make sure you pay really good attention to the sentence, to the situation. Now, in the situation, the child is crying, right? This is a fact, something that is happening now. And his mother is not here. That's the those are the two conditions, situations that you must make a condition out of. Anda harus benar-benar memperhatikan. Nah, ceritanya kan soalnya kalau misalnya kamu bilang bahwa ini ya, kalau mama ibunya ada di sini, anak itu tidak akan menangis. Ceritanya kayak gitu kan. Kalau misalkan Anda dibilang di depannya itu pakai were here, berarti kan Anda mau mengandaikan kalau misalkan sekarang si ibunya ada di sini, maka dia tidak akan menangis. Tidak menangisnya berarti kapan? Di masa depan atau sekarang? Sekarang kan. Which is why bentuk will not itu kurang pas. Instead, kamu bisa pakai could, would, should. Ya, saya pakai would deh. Begini. Tapi kalau kamu mau bilang, misalkan, kamu menyatakan bahwa kalau mamanya datang, dia bakal berhenti nangis. Dia nggak bakal nangis, gitu kan? Jadinya akan seperti ini. Beda kan? Yang pasti, kalau untuk jawaban nomor satu itu sebenarnya jawabannya yang nomor satu yang ini ya. Aduh, mana ini kok nggak ada boldnya? Ya, saya tidak tahu apa yang terjadi. Oh, ini dia. Ya, jawabannya yang ini. Tapi Anda juga bisa juga bilang seperti ini. Yang pasti dalam kalimat ini tidak ada perbedaan tense. Ya, satunya mereka sama-sama pakai present. Oh, maaf sebentar. Ini kurang pas. Ya, dia pakai continuous. Kita turutin deh. Sama-sama pakai continuous. Gini. Oke? Sekarang coba lihat yang nomor 2. Nah, kalau nomor 2 itu baru kelihatan perbedaannya. It is snowing. So I won't go with you. Oke, terus jawabannya kayak gimana? Bagaimana, saudara-saudara? Ini untuk nomor 2 ini sekarang. Gimana? Yuk, yuk, yuk.
saya tunjuk aja kali ya. Coba. Ya, Mbak Vivi. Saya nunjuknya urut aja. Mbak Vivi. If not snowing, it is snowing, so I will not go with you. Kalau misalnya kamu nggak tahu halamannya berapa, ini saya tulis soalnya di sini juga sih, Dan. Hehe. Kuncinya lucu banget sih ini kuncinya. Saya sudah lihat sampai nomor 3, nomor 4 sekarang. Nggak ada yang bener sih, gimana sih? Oke, ya nggak apa-apa. Kalau yang ini ya, bagi saya akan bilang, ini kalau misalnya maksudnya ke depannya. Kalau misalnya saya mau mengandaikan sesuatu dari yang sekarang gitu ya, against yang sekarang. Gini, coba habis ini saya ambilkan latihan dari yang lain aja. Sekarang ada kerjakan dulu yang nomor 3. Nomor 3 ini terakhir, habis ini saya kasih latihan dari maksudnya latihan di samping modul yang kalian punya itu sebentar ya. Sekarang kalian kerjakan dulu yang nomor 3. Nomor 3 itu gimana? Coba. Conditionalnya. Jadi ini sekarang sudah nyariin mixed sentence. Coba kamu bikin setelah nomor 3 ya. Nomor 3 tetap dikerjakan. Nomor 3 bagaimana nomor 3? Ada yang tahu nggak jawabannya nomor 3? Dari segi alur mungkin Anda akan sedikit kebingungan karena ini sudah mixed conditional. Kalau misalnya yang conditional biasa aja nggak ngerti, sebenarnya ya pasti akan bingung. Coba. Ya nggak sih, conditional yang biasa udah nyambung belum?
Dah. Modul 6 nggak ada yang nanya loh ya. Kalau nggak ada yang nanya tuh berarti nggak ada masalah, bukan? Ayo, kayak gimana? Nggak ada waktu tanya. Nggak, maksudnya yang itu kemarin kan sempat disuruh kan kalian tuh sudah dibagi per bab ya kan untuk mencari bab-bab mana yang kira-kira ada masalah. Yang ada masalah ditanyakan. Jadi kalau misalnya saya tahu ada masalah, saya terangkan gitu kan. Ya sudah, sebentar tak carikan soal yang nggak mixed ya. Oke, kita lihat dulu. If the room is not full of flies, you wouldn't leave the door open. Sebenarnya itu ya Mbak Yuli, jawaban Anda mirip sekali dengan kunci. Dan mohon maaf saya bilang itu kuncinya salah. Salah ya? Itu jawaban siapa sih? Mbak Lailai. Loh, enggak. Punyanya Mbak Lailai itu maksudnya malah benar. Coba Anda pikir. Kalau ruangan tidak penuh dengan... Oh, kalau logika saya tuh gini ya. Bisa jadi sih ruangannya penuh dengan lalat, makanya Anda buka pintu biar lalatnya keluar gitu ya. Gitu nggak sih? Tapi kalau misalnya Anda lihat soalnya tuh bilang, the room is full of flies because you left the door open, right? Logikanya gitu kan. Jadi bukan karena ruangannya penuh makanya Anda buka pintu. Kalau ruangannya nggak penuh dengan lalat, Anda nggak bakal buka pintu. Itu logika yang terbalik yang ada di punya Mbak Yuli. Gitu kan. Logika yang sebenarnya itu kan mau bilang bahwa karena ruangannya penuh dengan lalat, salah, ruangannya penuh dengan lalat karena pintunya dibiarin terbuka, gitu kan. Jadi kalau pintunya tidak dibiarkan terbuka, nggak bakal penuh dengan lalat, ya nggak? Kalau kalimatnya Mbak Yuli itu biasanya gini, kalau ruangannya tidak penuh dengan lalat, kamu tidak akan membiarkan pintu terbuka. Nah, loh. Punya Mbak Laila itu logikanya sudah benar menurut saya. If you left the door open, the door will... Tapi grammarnya sedikit kurang pas. Sedikit kurang pas. Karena left the door open-nya itu kapan? Sudah lewat kan? Tapi sebentar. Ada yang aneh lagi. Jika kamu membuka kalau misalnya kamu membiarkan pintunya terbuka, ruangan tidak akan penuh dengan lalat. Loh, kok bisa? Sulap. Lihat kalimatnya Mbak Laila tuh. Kalau kamu membiarkan pintu terbuka, ruangan tidak akan penuh dengan lalat. Wah, sulap. Ya, tapi maksud kalimatnya itu harusnya betul. Maksudnya yang dimaksud itu kayak gitu sih. Sebentar. Ini kita geser dulu. Ya, mohon maaf saudara-saudara, ini kita geser dulu ke sana. Aduh, gimana sih? Ya, ya, kita bikin forum baru di sini. Jadi kalimatnya bilang, the room is full of flies because you left the door open. Gini kan? Ya kan? Jadi kan kamu yang mau mbok andaikan itu berarti apa? Kalau kelihatan nggak? Kalau dalam kalimat yang sudah ada hubungan sebab akibatnya begini kan gampang. Yang diandaikan kan pasti apa? Sebabnya dong. Kalau sebabnya tidak terjadi, maka tidak akan ada akibat. Betul bukan? Nggak gitu. Ya kan? Sebabnya adalah door open. The door was left open. That's the reason. So you're trying to make a condition. You're trying to, uh, yeah, well, uh, uh, say, wish. Can we say wish? Okay, fine. Wish. You're trying to suppose that if the door had not been left open, the room wouldn't be full of flies. Kayak gitu.
lagi ya. Di sini live-nya jadi verb 3 karena bentuknya itu past perfect. Dah. If clause yang ada if-nya itu tidak harus selalu di depan ya. Kalau misalnya mau Anda balik juga bisa. Kalau yang main clause yang tidak ada if-nya di depan, tidak perlu pakai koma. Oke. Jelas. Kalau jelas ini sekarang saya geser ke bawah. If Mbak Laila, ini kamu kalau misalnya bikin kalimat eh, dengan menggunakan not, not itu pasti ada kata bantunya, pasti ada auxiliary-nya. Kecuali itu bentuk bahasa Inggris yang spoken ya, mungkin kadang-kadang tidak ada auxiliary-nya. Tapi most of the time dia akan ditemani dengan auxiliary. Nggak mungkin cuman if you not gitu doang. Jadi sebelum kita ke soal yang ada di pojok kanan bawah, kita ke penjelasan sedikit aja deh. Baik, jadi perhatikan ya. Di sini saya punya dua kalimat. Satunya kalimat present pakai was. No, if you had not. Oke lah, kalian masih nggak anu kayaknya. Liatin penjelasannya dulu aja. Jadi saya punya dua kalimat di sini. Satunya present, satunya past tense. Conditional itu kalau dari segi time frame, oke lah, kita bisa bilang ada time frame past, present, and future, gitu ya. Lalu untuk kondisi itu Anda bisa membuat you can suppose or presuppose a real condition or an unreal condition, ya kan? Tapi yang sering itu sebenarnya adalah kamu mengandaikan. Kalau misalnya sesuatu yang real, yang masih mungkin, itu biasanya Anda akan mengandaikan untuk either future atau present. Real. Nih. Sementara kalau untuk yang tidak real, ya kan? Itu adalah yang biasanya Anda tulis untuk masa sekarang dan masa lalu. Karena sudah lewat. Masa sekarang itu juga udah lewat loh. Kenapa? Karena pada saat Anda ngomong itu kan kejadiannya sudah terjadi tuh. Ketinggalan. Ini yang sering dipakai. Tapi kalau misalnya kamu nanya, berarti nggak ada future unreal, Pak? Ya sebenarnya ada sih. Present real gitu juga ada. Present unreal juga ada. Berarti ada juga dong past yang real. Ada. Tapi yang Anda akan sering temui adalah yang ini. Kenapa? Karena ini yang biasanya Anda akan pakai kan. Kalau misalnya di masa lalu kamu mengandaikan sesuatu yang memang bisa terjadi, bisa real, itu berarti kan ya tidak ada yang diandaikan. Anda mungkin cuma cerita aja. Gitu kan. Makanya 3 bab ini adalah yang ada di buku di modul kalian. Coba cek, benar nggak? Ya kan? Kenapa? Karena satu, dari kondisi masa sekarang Anda bisa mengandaikan. Anda bisa mengandaikan sesuatu yang masih mungkin terjadi di masa depan, begitu kan? Berkaca pada sesuatu yang ada sekarang, Anda mengandaikan sesuatu yang mungkin terjadi di masa depan. Itu adalah bentuk yang saya bilang sebagai conditional type 1. If I have time, I will study English. Begini. Ini jadi ada, sudah ini saya hapus ya. Ini Anda mengandaikan. If I have time, I will study English.
Ini adalah type 1. Mungkin anda akan ada yang bilang, if I have time, I study English. Seperti ini apakah bisa, Pak? Bisa. Ini adalah yang namanya present dan present. Gitu ya. Tapi ini Anda tidak. Oh, fokus. Bisa jadi. Tidak ada hubungannya. Justru bisa not, bisa iya.你们在讲明天的口试，明天的会议吗？Tunggu sebentar. Gitu ya. Jadi saya ulang lagi. Kalau yang conditional yang sebenarnya banyak dibilang, banyak diakui itu adalah yang pertama ini. Oke lah, biar nggak bingung. Yang ini nggak usah dibahas. Baik. Nah, berikutnya, sebentar. Coba lihat. Jadi ini kan tipe yang pertama ya. Kalau di tipe yang pertama ini lihat, ini kan present time, present tense. Satunya present tense, satunya future gitu kan. Karena kemungkinannya kayak gitu. Jadi Anda memungkinkan, oh kalau misalnya ada, kalau kondisinya nanti seperti ini, maka saya akan apa? Nah, itu yang pertama. Maka Anda pakai satunya present tense, mengikuti if clause, satunya future tense. Nggak harus future tense sih. Kadang-kadang Anda bisa pakai can, may, atau must. Coba nanti baca lagi. Tapi intinya adalah bentuk yang pertama. Itu adalah kalau misalnya saya mengandaikan untuk sesuatu yang masih mungkin gitu kan. Tapi kalau misalnya ternyata, nyatanya loh saya sekarang tidak punya waktu. Terus saya mengandai-andai saja. Duh, coba ya kalau misalnya sekarang saya punya waktu, saya bakal belajar bahasa Inggris. Maka saya akan bilangnya menjadi bentuk yang kedua. Gini. Perbedaan utamanya terletak pada satu. Coba lihat, ini kan mundur ya jadinya. Kenapa? Karena ini sebenarnya maksudnya bilang sekarang kalau saya punya waktu. Tapi karena nyatanya saya sekarang nggak punya waktu, Anda mengandai-andaikan gitu. You're making a wish. You're supposing that you have time. Makanya dimundurkan. Ini bukan berarti artinya past tense loh ya. Ini karena saya memundurkan dari kenyataan bahwa sekarang saya tidak punya waktu. I don't have time. But if I had time, I would study English. Kayak gitu. Ini yang namanya verb conditional type 2. Contrary to the present. Yang terakhir, misalkan kondisinya ada yang ketiga ini. I was busy working. I did not have time, so I didn't study English. Terus Anda mau mengandai-andaikan. Coba kalau misalnya kemarin itu saya punya dulu tuh ya waktu apa sih? Waktu di Taiwan. Coba kalau saya punya waktu saya akan belajar bahasa Inggris. Maka kalimatnya, lihat lagi kalimatnya. Aduh sudah kehapus ya, mohon maaf. Kan tadi dibilangnya I did not have time. Karena kamu mengandaikan coba kalau dulu. Coba kalau dulu saya punya waktu gitu ya. Berarti Anda harus memundurkan dari yang sudah mundur. Apa itu? Mungkin Anda masih ingat ada yang namanya past perfect. Struktur satu ada. Jadi ini jadinya if I had. Alah. I would have studied English. Ini adalah bentuk ketiga. Jadi yang pertama itu adalah yang masih mungkin terjadi, gitu ya. Yang kedua dan ketiga adalah yang tidak mungkin terjadi, tapi kedua itu berlawanan dengan masa sekarang, ketiga itu berlawanan dengan masa lalu. Berlawanan itu maksudnya apa? Anda mengandaikan sesuatu yang terjadi di masa lalu. Sampai sini apakah cukup jelas? Oh tidak, itu memang headnya dua kali. Satunya itu adalah head yang berfungsi sebagai kata kerja bantu.
auxiliary. Satunya adalah actual verb yang artinya punya. Masih ingat nggak? Dulu kalian pernah dapat materi namanya auxiliary verb, kata kerja bantu. Salah satu tipe kata kerja bantu adalah tense aux, atau kata kerja bantu yang membantu untuk membentuk sebuah kalimat, sebuah tense. Untuk perfect, kamu tahu harus dibantu dengan apa? Have. Karena ini past perfect, makanya pakainya had. Jadi ini had adalah bentuk kedua dari have, yang berfungsi sebagai kata kerja bantu untuk past perfect. Had-nya yang kedua adalah verb 3. Dari kata had yang artinya punya. I was busy working, I did not have time. I didn't, ya, kalimatnya kayak gitu tadi. Oke lah, mungkin ini terlalu susah buat kalian yang mix. Jadi sekarang kita kembali. Akhirnya bab ini jadi hari ini jadi kemakan untuk jelasin conditional ya. Makanya saya sebenarnya cukup heran, conditional ini nggak terlalu gampang juga. Tapi nggak ada yang nanya. Jadi saya mikirnya, oh ya sudahlah. Syukurlah ya Tuhan, berarti kan memang udah canggih gitu. Silahkan. Coba kita ke modul 1, modul 6 kegiatan belajar 1. Ya, dibuka halaman 6.13. Diam berarti nggak tahu beneran, baiklah. 6.13. Aduh, kesusahan kayaknya. 6.14-nya aja deh. Oke. Daripada waktu kita nanti kemakan semua untuk menjelaskan ini, mending ini saya pakai sebentar untuk latihan. Jadi nomor 1 sampai nomor 10-nya itu tolong coba dikerjakan. Nanti strukturnya, formnya, bagaimana Anda membentuk kalimat conditional dibaca lagi setelah sesi ini. Tolong dibaca lagi modulnya. Tadi kan cuma sekilas doang kan ini. Yang ini. Ini kan cuma sekilas doang kan. Harus Anda baca biar Anda tahu formnya seperti apa. Sebentar lagi saya akan jelaskan materi yang berikutnya lagi. Jadi bukan materi tentang conditional sentence. Conditional sentence-nya terpaksa saya lompati. Nanti pertemuan minggu depan ini kan ada pertemuan lagi ya. Pertemuan terakhir sebelum tatap muka. Jadi tatap muka nanti saya yang ngisi sesinya Mbak Diana, gitu kan mintanya. Tapi saya masalahnya gini, hari Minggu itu saya ada acara. Jadi kalau bisa sih pingin saya teman-teman katakanlah waktu makan siangnya nanti Anda istirahat makan di kelas boleh ya Pak ya? Kemarin makan di kelas kan? Ya. Makan di kelas tapi sambil dengerin saya ngajar. Nggak apa-apa ya. Jadi waktu tatap muka nanti soalnya acaranya siang. Jadi ya waktu jam istirahat nanti kalian sambil makan sambil dengarkan saya. Mungkin sesi itu yang akan saya pakai untuk menjelaskan conditional, nggak tahu. Kalau misalnya teman-teman nanti waktu minggu depan, hari Kamis depan sudah siap untuk conditional sentence, ya saya ajarkan conditional sentence. Modul 7 maksudnya. Nggak apa-apa, nanti kalau misalnya kalian makan kan biasanya Mbak Vivi pasti towo-towo. Ini nggak jadi ngajar nanti. Ya gitulah. Itu ya, jadi nanti yang waktu pertama kan seperti itu. Jadi minggu depan mungkin saya salah. Habis gini mungkin akan saya langsung jelaskan parallel structure. Ini ngulang semester 1, jadi harusnya bisa. Conditional lanjutannya saya coba minggu depan kalau udah siap. Kalau masih nggak bisa lagi ya udah nanti waktu tatap muka aja. Gitu ya. Tapi sekarang kita kerjakan dulu 6.14. Terus kita akan masuk ke parallel structure. Begitu? Ini kenapa jadi jelek gini ya? PPT saya kayak nggak jelek gini padahal. 6.14-nya sudah ketemu ya? Sudah? Yuk, nomor 1.
What titik titik if mother knows what you've done. Yaitu conditional type berapa kira-kira? Satu, sip. Jawabannya adalah what will you do? Oke. Sebenarnya ini sedikit dilematis begitu ya, karena coba kamu lihat itu di situ kan dia bukan pertanyaan ya, diakhirinya adalah diakhiri dengan titik, ya nggak? Sebenarnya kan bukan pertanyaan. Tapi kalau bukan pertanyaan, dia akan menjadi sebuah klausa yang dependent. Jadi sebuah klausa benda yang dependent. Jadi asumsikan bahwa nomor satu itu diakhiri dengan tanda tanya, jawabannya adalah B. Tapi kalau dia tuh yang diminta adalah sebuah klausa dependent, maka jawabannya adalah yang C. Hati-hati ya. Oke, tapi bentuk bentuk conditionnya arti sudah nyambung kan? Yuk nomor 2. Will it take longer if he comes along? Okay. Sip number 3. Jadi kalau misalnya di penjelasan di bukumu itu bunyinya kayak gitu ya. Tumpang tindih dengan present tense di depan kalau misalnya kamu pakai present tense juga gitu ya. Sekarang saya coba tanya. Bagaimana bisa Anda menanyakan sesuatu gitu ya yang sifatnya present which is in general benar, ya kan? Kalau pengandaiannya itu Anda baru bilang sesuatu yang terjadi di masa depan. Ngerti? Present tense itu kayak gini. Lihat ya. Garis yang di tengah itu adalah now, sekarang. Tumpang tindihnya itu maksudnya kayak gimana? Saya sebenarnya juga nggak terlalu nyambung. Apa yang dimaksud dengan tumpang tindih? Ya. Nah, jadi yang namanya present tense itu kayak gini. Tara. Ya itu namanya present simple. Serius saya nggak bercanda. Coba cari deh. Kalau pas simple past kan gini doang, seret. Nah, ini simple past. Future tense juga gitu, seret gini doang. Simple present tuh gini. Nah, dia tuh menyatakan sesuatu yang bener in general. Jadi kamu tanya, eh kalau misalnya kamu dari sekolah sampai rumah itu berapa lama sih? Kalau kamu minggu depan naik sepeda, berasa aneh nggak? Berapa lama waktu yang harus ditempuh kalau misalnya kita dari NTUST ke Taipei 101 naik sepeda? Tapi naik sepedanya minggu depan ya, bukan sekarang. Ngerti maksudnya? Ya, begitu lah. Memang. Iya, saya sendiri juga mungkin kalau misalnya bikin soal juga bisa jadi salah juga, jadi ya. Tapi mohon maaf lagi-lagi menurut saya soal ini aneh. Gitu ya. Jadi jawabannya kalau menurut saya instead of B, kamu harusnya jawab A.
yang dibilang tumpang tindih itu justru menurut saya adalah kecocokan waktu gitu loh. Ya sudah gitu, jangan jangan bingung ya, ngerti kan maksud saya? Iya, jadi itu sama aja kayak misalkan kamu nanya, misalkan kamu tuh benar-benar nggak tahu gitu ya, oh matahari tuh terbitnya jam berapa sih, gitu kan? Hah? Present continuous kok jadi present continuous? Nggak sih, nggak ada hubungannya sama present continuous. Kalau present continuous itu justru present continuous itu justru di sini. Jadi benar-benar sesuatu yang lagi processing sekarang. Ini present continuous malahan. Jadi in the process of happening. Ada yang nulisnya gambarnya gini juga. Nah, ini present continuous. Gini juga ada. Terus ini di titik-titik. Karena kedepannya selesainya kapan masih belum tahu. Itu juga bisa. Itu present simple. Present simple, present continuous. Gitu ya. Tadi yang bilang A itu siapa? Augusma. Bagaimana? Anda ngerti nggak maksudnya? Ya sembarang deh. Seperti seperti structure 2 ya kan. Satu structure lah. Structure 2 saya juga sudah pernah bilang kalau misalnya Anda nanti dapat ujian ya kan. Saya sarankan Anda ikuti apa yang Anda pelajari di modul. Betul begitu? Saya pernah bilang kayak gitu kan. Daripada nanti Anda ikut jawaban yang saya bilang, "Oh, ini gini." Saya rapat-rapat bilang, "Yang benar tuh kayak gini, harusnya tuh kayak gini gini gini." Tapi ternyata nanti kuncinya menurut modul. Jadi modul salah. malah malah repot nanti ya. Gitu. Tapi at least Anda tahu yang benar yang kayak gimana. Oke? Bisa dilanjut ya. Yuk nomor 4. Iya, oke. Tidak apa-apa. Anda bebas untuk berpendapat. Silahkan saja. Yang paling benar itu sebenarnya adalah how long will it take if you ride your bike. Itu yang paling pas. Karena kan kamu mengandaikan sesuatu terjadi, ya kan? Terus efeknya apa? Efeknya kan bisa sekarang atau bisa masa depan. Nggak mungkin kan efeknya di masa depan, terus kamu nanyakan untuk sekarang. Ya, tapi anyway, kayak yang tadi saya bilang, silahkan kita melanjut saja ke nomor 4. Ada yang bisa? Nomor 4? Jangan lihat kunci dulu ya. Ah. Halo nomor 4. Wah, akhirnya hari ini kita kayaknya nggak bakal bahas modul deh. Sudah 9.51 ini. If you leave us alone, we will be grateful. Oke. Okay. Loh. Sini. Itu tadi bukan I ya? Apa tadi? We will be grateful. Grateful itu soalnya bukan kata kerja. Jadi ya lebih lebih tepat pakai yang will be ya. Ada be-nya dulu. Sama kayak I'm what? I'm I'm good misalnya, bukan I good kan ya. I'm good. Jadi ada itu. Oke, kita ke nomor 5. Setelah itu kita akan lompat ke unit
kegiatan belajar 2. Coba nomor 5. Tadi apa? I cannot sleep if ya, if it is. Nah, gitu ya. I can't sleep if it's very noisy. Jadi so far minimal Anda sudah tahu kurang lebih ya kayak gitu structure-nya. Tapi nanti dibaca lagi ya. Type 1. Oke, sekarang silakan dibuka halaman 6.29. Salah ding. 6.32. Loh, oh ini sudah 3. Kebanyakan. Mana sih? Mana ya? Oh ini. 6.24. Ternyata dia bisa diambil. Sudah? Ya. Nomor 1 sampai 5. Cepat aja ya. 2 menit. 2 menit. Silakan dikerjakan. Okay, 9:55. Time for discussion. Let's go. Number 1. You. If it, if it loved me, what is that supposed to mean? Wait, let me check. Oh, if Ita, baiklah. If Ita loved me, she ya tadi ini yang saya bilang ya, contrary to the past. Salah, contrary to the present. Jadi dia bilang, ini dia mengandaikan if Ita loved me, she belonged to see me. Sebenarnya dia mengandai-andaikan karena sekarang nyatanya si Ita itu tidak mengunjungi dia. Jadi si Ita itu tidak mengunjungi dia. She does not come to see him. So, yeah, he's pretty much trying to say that Ita does not love him. Does not. Present tense. Tapi karena ini mengandaikan kalau dia mencintai saya, halah, maka dia akan datang untuk mengunjungi saya. Karena mengandaikan sesuatu dari yang sebenarnya tidak benar di masa sekarang. Jadinya pakai past tense. If Ita loved me. Lanjutannya adalah she to see me. Apa yuk? Itu maru-maru. If Ita. Selamat malam kepada Bapak Ibu peserta struktur 3. Diumumkan bahwa waktu untuk pembahasan sudah tiba. Apakah Anda masih ada di sana? Halo? Kia. Oh, 这么多。Oh, ini kayak yang dulu ya.
Pertanyaan bagus Almaida. Dari tadi saya sudah teriak-teriak. Mana ini? Ada yang mau jawab? Waktunya habis. Iya benar. Ya sudah. Eh, jadi tugas dari saya tidak berubah. Ini yang ini kan sebenarnya pembahasan untuk yang apa nih? Ini yang mix ya, tapi ya sudah lupakan yang mix, yang biasa aja belum belum terlalu jelas ya kan. Jadi itu PR dari saya, silakan dibaca modul 6, dibaca 怎么办？没关系啊，你们自己看，自己念。第6课，好吗？好不好？现在自己看，好，下礼拜我们再次看，可不可以？谈一谈，第7课，如果还是不会，那我们就到第8课做的、说的、教的、学的。Ngerti nggak? Ngerti lah, kalian udah canggih kok. Begitu? Sudah ya? Jadi ini kita akhiri dulu. Terpaksa hari ini ternyata malah ngebahas. Baiklah. Sampai jumpa Mbak Vivi. Minggu depan disiapin ya. Kalau misalnya nggak bisa nanti minggu depan kita langsung ke parallel structure. Yang lain juga seperti itu. Kalau misalnya ada yang menanyakan silahkan tanyakan saja. Jangan lupa bukunya dibaca ya. Tidak bisa kalau mengandalkan sesi dari saya saja. Harus dibaca sendiri juga. Oke? Terima kasih sudah hadir. Kalau misalnya ada yang mau tanyakan silahkan tanyakan. Kalau misalnya ada yang mau jawab silahkan dijawab. Thanks again for coming tonight. Yeah, have a nice one. 都可以吃吗？哦，哎，我好还是很饱哎。Aduh, keterusan. Siap. Oke, bye-bye. Gak ada yang mau tanyakan, tak ada yang mau tanyakan. Kalau ada yang mau tanyakan silahkan, saya kasih kesempatan buat nanya. Ya, kalau ada yang mau tanyakan silahkan. Ini lab mate saya sudah. 怎样？有没有问题？ Ya elah. Halo? Testing? Testing, testing, testing. Ya elah, dari tadi tuh suaranya nggak masuk ya? Jayus banget sih. Masuk gak sih tadi suaranya? Tadi ada suaranya nggak? Oh, pantesan. Makanya saya heran. Mungkin dari tadi tuh saya udah bilang, ayo mana sudah mau dibahas apa enggak, tapi kok gak ada yang jawab, pantesan aja. Ya udah, ini mau dibahas bentar, 1 sampai 5. If Ita loved me, she did it to see me. Aduh, ya deh saya ngomong lagi. Oh, belum. Ya saya ngomong lagi deh. Ini kan ceritanya kalau misalnya si orang itu siapa itu nggak salah bilang kalau si Ita itu mencintai saya dia akan datang untuk menemui saya gitu kan. Tapi nyatanya kan si Ita tidak mencintai saya maka dia tidak ditemui tidak dijenguk tidak ditemui begitu ya. Dia begitu kan. Jadi kan sesuatu yang tidak benar di masa depan, di masa sekarang. Oke, if Ita loved me, she would come to see me. Oke, gitu ya. Karena contrary to the present. Kamu mengadakan sesuatu dari yang tidak benar di masa sekarang. Sip, number 2. I would be at home if I... 什么东西？这是什么东西？哦，谢谢。这么多。I would be at home if I... Huh? D? No, not D. Jadi itu dia mengandaikan gitu kan. Misalkan saya. Thank you.
Misalkan saya gitu ya. Ah, coba kalau misalnya sekarang saya nggak harus ngerjain tesis di sini. Saya pasti sudah ada di rumah gitu kan. Antara B atau D. Ya sip. Kalau D, itu lihat itu kan had not been. Itu kan bentuk verb 3 sama had not. Had not itu kan bentuk kedua dari have. Berarti itu apa? Past perfect. Past perfect itu untuk sesuatu yang kenyataannya adalah masa lampau. Jadi kalau misalnya kamu mengandaikan coba kalau tahun lalu saya tidak ada di Taiwan, maka saya juga pasti akan ada di rumah. Maka saya akan bilang if I had not been in Taiwan last year, I would have been at home. Tapi karena saya ngomongin sekarang, maka jadinya if I were not here in Taiwan, I would be at home. Karena berlawanan dengan sekarang. Mundurnya cuma satu gitu loh ya. Asalnya kalau misalnya kamu bilang saya sekarang ada di Taiwan, bilangnya gimana? I am here gitu kan. Mundur satu jadinya I were not. Kenapa were? Karena conditional. Kalau conditional apapun subjeknya sebaiknya Anda pakai to be were bukan was. Oke. Okay? Baik, jadi jawabannya adalah B. Nomor 3. Wah, Mitsa. 对，什么不讨喜？什么是不讨喜？不讨喜是吗？If we if we blank an umbrella, we blank wet. Ya sih. Tunggu. Ya, sih, benar. Sip. 4. If I were you. Nah, ini kalimat yang sangat terkenal kan ya. Pernah dengar kan? If I were you. Atau mungkin kalian lebih pernah dengar if I were a boy. Ya, itu semua adalah contoh conditional sentence. Semuanya meskipun pakai subjek I, to be-nya jadi were, betul? Ya karena seperti itu. Tapi kalau misalnya bilang saya kemarin ada di sekolah, bilangnya I was ya. Kalau nggak conditional jangan pakai were. If I were you, I wouldn't try. Okay, sip. 5. If he B? No. Kalau type 2 tuh nggak akan ada muncul bentuk-bentuk yang present gitu. Oh iya, C gitu ya. If I were fine, if he were fine, he would be here now. But the fact is, oh okay, right. So the answer for number 5 is C. Were fine. Why? Because the fact is, he is not fine. So if he were fine, he would be here. But he's not fine and he's not here. Oke, seperti itu. Coba nanti tolong dibaca-baca lagi babnya ini. Waktunya tidak cukup. Jadi ya sekarang waktunya sudah habis. Sebelum ada yang bilang, Pak capek Pak, mari kita selesai. Saya duluan yang bilang. Kita tutup sampai sini. Minggu depan kita akan langsung bahas. Kalau misalnya Anda sudah siap dengan struktur dengan modul 6-nya, mungkin saya akan bahas modul 7. Kalau enggak, ya berarti modul 7 saya bahas nanti aja waktu tatap muka. Minggu depan saya akan bahas yang modul 8. Karena kita masih punya banyak slide yang belum dibahas. Gitu ya. Ya, sama-sama. Oke, kalau tidak ada yang tanyakan lagi, mungkin sampai di sini dulu materinya. Wah, sayang sekali. Ya nanti moga-moga bisa direkam atau kayak gimana gitu ya. Kalau pakai S, she to be tube. To be pakai O ya, Bro. TOBE, to be. Itu tadi yang kamu tulis itu tube. Tabung loh. Iya sama, she-nya juga were. Waduh, yang nggak bisa datang mungkin nanti jangan lupa minta tolong diingatkan teman-teman
teman-teman eh, bapel kali ya, minta rekamannya. Oke? TTM, TTM, TTM yang semester depan. Semester depan, minggu depan. Oke, gitu dulu ya. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, sampai di sini pertemuan hari ini. Class dismissed. You're free to go. Good night. Have a nice evening.晚安. Good night. Bye bye.